We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ininjaz. Seperti biasa, Ininjaz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui atau berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten kali ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kami akan memberikan info untuk yang memang belum tahu atau sekedar mengingatkan untuk yang sudah tahu. Info ini adalah perihal arus tegangan listrik atau arus listrik dari PLN yang selama ini kita pergunakan. Mungkin saja masih ada banyak yang tidak begitu memperhatikan perihal arus tegangan listrik di rumah kita yang selama ini kita pergunakan. Mungkin ada yang beranggapan yang penting kedengaran hidup alat yang menggunakan listrik tersebut. Mungkin ada yang beranggapan yang penting kelihatan nyala alat yang memakai listrik tersebut. Padahal pengoperasian alat-alat yang memakai listrik, terutama alat listrik yang menggunakan dinamo, jika tegangannya di bawah 220 volt, semisalnya tegangan hanya ada 180 volt, maka dinamo tersebut bisa hidup atau bisa nyala, tetapi perputaran dinamo tersebut tidak normal sehingga menimbulkan cepat panas. Sedangkan untuk penerangan tidak begitu terang, sedangkan untuk jenis elemen akan lama menghasilkan panasnya. Kalau dinamo tersebut dilengkapi pengaman, maka pengaman itulah yang akan segera memutus arus listrik karena overhead. Tetapi kalau tidak dilengkapi pengaman, ya bisa terbakar. Contohnya, Anda memiliki penyejuk ruangan atau sering disebut AC. Jika diberi tegangan 180 volt atau hanya di bawah 200 volt, maka AC tersebut ada yang bisa setar tetapi hanya sebentar, ada yang tidak bisa setar sama sekali. Pengertian dari bisa atau tidaknya setar adalah bagian mesin kompresornya yang menggunakan dinamo tersebut. Walaupun bisa setar alias bisa hidup, tetapi mesin kompresor bisa cepat panas dan akhirnya mesin kompresor tersebut berhenti, tapi fan blowernya masih tetap kelihatan berputar. Dan dampaknya AC tersebut kelihatan hidup terutama bagian indoor unitnya, tapi tidak menghasilkan udara sejuk karena mesin kompresor berhenti. Lalu kalau untuk pompa air, jika tegangan hanya 185 volt atau di bawah 200 volt, pompa tersebut bisa hidup tetapi tidak akan mampu menghisap air dengan kuat atau dengan maksimal, dan akhirnya hasilnya air yang didapat itu kecil, dinamo pompanya pun bisa cepat panas. Sedangkan peralatan listrik yang mempergunakan elemen tersebut sangat lambat untuk bisa mencapai suhu panas yang kita inginkan. Intinya peralatan listrik baik itu yang menggunakan dinamo atau elemen, kinerja dinamo atau elemen akan menjadi lemah, bahkan ada yang tidak mau hidup sama sekali jika tegangan hanya 185 volt atau di bawah 200 volt. Maka dari itu, jika peralatan listrik Anda mengalami ada kejanggalan, jangan langsung memvonis peralatan listrik tersebut rusak, tetapi alangkah baiknya cek atau ukur dulu tegangan listrik dan
cek langsung di box pembagian MCB tersebut, gunakan apometer atau multitester. Yang paling kelihatan oleh mata saat tegangan turun yaitu jika di rumah Anda masih menggunakan lampu pijar atau lampu TL yang non LED, akan kelihatan cahayanya meredup. Sesuai pengalaman pribadi, melalui video ini kami bagikan. Dan ini video pengukuran pol di rumah customer kami yang hanya memiliki tegangan listrik di bawah 200 volt. Dampak terhadap AC beliau yang beliau miliki, dan beliau juga mengeluhkan AC-nya tersebut tidak mampu menyejukkan ruangan. Begitu kami periksa AC tersebut, ternyata mesin kompresornya sedang berhenti karena overheat, sedangkan fan blowernya hidup. Jadi AC tersebut kompresornya sempat hidup, tetapi tidak lama kemudian mati karena temperatur suhu kompresor tinggi melampaui batas overheat tersebut. Nah, saat overheat inilah proses pendinginan terhenti, padahal ruangan tersebut belum sempat sejuk. Dan untuk bisa setar lagi, untuk kompresor sangat lama menunggu suhu kompresor tersebut menurun, dan akhirnya ruangan tersebut jadi panas berkepanjangan. Sedangkan video ini kami sedang proses pengukuran tegangan yang tegangannya stabil tidak kurang dari 220 volt. Solusi untuk mengatasi tegangan yang suka turun adalah segera laporkan ke pihak PLN di area Anda. Tetapi Anda harus punya bukti dengan membuat rekaman video saat Anda mengukur tegangan yang sedang turun tersebut. Kalau tidak begitu, nanti bisa jadi saat petugas PLN datang ke rumah Anda dengan mengukur tegangannya, ternyata tegangan tersebut sedang normal. Pihak PLN tidak akan memperbaikinya karena hasil pengecekan mereka tegangan tersebut dianggap normal, yaitu 220 volt, bahkan lebih, tapi masih di bawah 240 volt. Bukti hasil pengukuran Anda sendiri itu sangat penting untuk bukti, serta jam berapa Anda melakukan pengukuran tersebut harus dikatakan ke petugas PLN. Anda tinggal jelaskan ke pihak petugas PLN yang sambil memperlihatkan rekaman hasil pengukuran tegangan yang Anda lakukan. Anda tinggal tunggu keputusan dari petugas PLN apakah tegangan listrik di rumah Anda bisa distabilkan, yaitu 220 volt atau minimal 200 volt. Jika bisa, ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa dan pihak PLN memiliki alasan yang kuat tidak lagi bisa menaikkan atau menyetabilkan tegangan listrik di rumah Anda, mau tidak mau Anda segera membeli alat yang namanya stabilizer minimal untuk bisa menyetabilkan tegangan listrik yang menggunakan dinamo seperti AC, pompa air, mesin cuci, kulkas, dan yang menggunakan elemen jika rumah Anda ada water heater listriknya. Oke, itu aja informasi dari kami. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjes. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.